Oke, selamat pagi teman-temanku semua. Saya di sini mewakili Yoel sebagai ketua dalam kelompok belajar fisioterapi berani bicara. Nah, jadi mekanismenya itu kita nanti membuat kesepakatan, kita kumpul tiap hari apa. Misal kalau harapannya sih seminggu bisa berjalan 2 kali, tapi kalau misal untuk sementara ini kalau seminggu jalan sekali dulu ya nggak apa-apa. Terus mekanismenya begini, kita pertama kumpul, kita tuh kayak setoran anatomi gitu loh, kayak zamannya Bu Asifa pertama kali kan. Dulu kita sebelum masuk ke ruangan praktikum kan satu-satu masuk setoran hafalan, terserah maksudnya hafalannya itu kayak misalnya per regio, misalnya kalau sternum ya sternum saja, tapi sternum itu disebutkan ini bagiannya apa terus kayak kayak femur juga boleh kalau femur saja, jadi nggak perlu kayak langsung full. Nah harapannya dengan begitu kan nanti kita bisa hafal dengan sendirinya, karena sesuatu yang hafal itu biasanya karena diulang-ulang. Nah tapi pertemuan pertama misalnya kita menghafal tentang maksudnya menyetorkan hafalan tentang femur, kemudian nanti pertemuan kedua kita ganti, nggak boleh femur lagi, jadi kan secara gak langsung kita juga belajar tentang hal yang lain gitu. Itu mekanisme, jadi masuk terus setoran hafalannya bareng-bareng, saksikan teman-teman, nggak apa-apa kan, kita juga teman-teman lingkup kecil, jadi nggak usah malu. Harapannya itu kelompok kecil ini selain menjadi tempat untuk belajar juga menjadi kayak ajang kekeluargaan lah, kita menyatukan apa yang sebelumnya renggang biar menjadi erat. Apalagi kan kita juga S1 kan, 4 tahun kan juga bukan waktu yang sebentar. Alangkah baiknya kalau kita itu memupuk pertemanan sedari dini, supaya kelak nantinya kalau misal udah lulus kita bisa tetap menjalin komunikasi yang baik. Jadi kalau misal suatu saat nanti ada teman-teman yang belum mendapat pekerjaan, kita bisa membantu. Kalau misalnya kebetulan nih seandainya Yoel bekerja di tempat rumah sakit yang bonafit atau yang bagus lah, kebetulan di sana ada lowongan. Nah, Yoel bisa menginformasikan kepada teman-teman, ayo siapa yang mau kerja di sini, ini ada lowongan fisioterapi. Jadi itu pentingnya channel tuh luas, salah satunya ya itu. Oke, malah jadi kemana-mana ini. Tadi kan masuk terus kita setoran hafalan satu-satu, terus nanti kan ada kayak kertas formulirnya itu dicatat. Misalnya pada pertemuan pertama Yoel menyetorkan hafalan tentang femur, jadi tahu progresnya. Oh, pertemuan pertama Yoel femur, pertemuan kedua Yoel sternum, pertemuan ketiga Yoel clavicular dan lain-lain ya. Kemudian untuk pertama-tama sih harapannya kita anatomi dulu, anatomi maksudnya sekitar ya anatomi lah intinya lah, terus nanti kita tulang, kedepannya juga otot. Mungkin kalau tulang otot udah, kita bisa merambah ke saraf gitu. Terus nama grupnya kan itu fisioterapi berani bicara. Nah di sini nih letak intinya. Jadi nanti setelah kumpul setelah setoran hafalan semua, kita presentasi nggak boleh itu ya, nggak boleh baca, nggak boleh pakai PPT ya. Intinya kita kayak misalnya kayak pidato gitu loh, kayak pidato, tapi pidato itu isinya tentang lingkup fisioterapi. Misalnya ankle itu ada tulang apa aja, terus gerakannya apa aja, ruang lingkup gerak sendinya itu berapa derajat sih normalnya, terus apa aja biasanya yang penyakit yang bisa menyerang di daerah ankle itu gitu. Terserah, kita nggak maksudnya maksimal 7 menit aja, jadi 7 menit kita bicara, nggak usah lama-lama lah, 7 menit. Selain kita juga belajar,
kita juga melancarkan keterampilan berbicara kita di depan umum. Terus selain itu kan otomatis kalau kita ada seperti itu kan kita juga otomatis nyari materi kan. Nyari materi itu juga bagian dari belajar, mencari, membaca, menulis. Itu juga proses lah bagi kita. Harapannya ke kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa berdampak positif bagi kita, apalagi kan Stikes Logorejo saat ini memang kebetulan belum punya akreditasi. Kalau kita rutin-rutin mengadakan, maksudnya pertemuan seperti ini jalan, harapnya kualitas kita terangkat dan itu membantu proses akreditasi di Stikes Logorejo. Bayangkan nih, misal kalau kita nanti lulus, kualitas kita masih rendah, selain kita nanti akan kesulitan dalam dunia kerja, akreditasinya kita pun jelek. Kita itu sebelum dites pun kita udah disingkirkan itu loh. Misal, wah ini akreditasinya nggak ada ini dalam CV kita kan nanti kan. Nah jadi itu juga akan menyulitkan kita ke depannya. Harapannya itu ya intinya ya tentang kualitas diri gitu. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di grup. Ini videonya sementara sampai ini dulu. Karena ini Mas Yuel itu kebetulan lagi sariawan, jadi dia mewakilkan saya untuk berbicara. Terima kasih.